Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wildan Nurul Fajar MPD, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang saya hormati Bapak Agung Nugroho MPD, Dosen Pembimbing Penelitian Tindakan Kelas. Yang saya hormati Ibu Anggraini Dwi Retnosari SPD, Guru Pamong Penelitian Tindakan Kelas. Yang saya hormati Ibu Sri Yuniati SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Adimulyo. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu panitia penyelenggara program pendidikan profesi guru, dan semua pihak yang telah terlibat dalam kegiatan penelitian tindakan kelas yang telah saya laksanakan. Perkenalkan, nama saya Aristiwati. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas yang telah saya laksanakan dengan judul Upaya Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar Peserta Didik dengan penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning dengan bantuan riwet di kelas 5 SD Negeri Bab 4, meliputi temuan dalam penelitian dan pembahasan. Bab 5 berisi kesimpulan. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan dari pendidikan nasional tersebut dapat terwujud dengan diadakannya kegiatan belajar. Proses pembelajaran akan terlaksana dengan baik ketika adanya interaksi antara guru dengan peserta didik. Proses kegiatan belajar yang diselenggarakan secara formal oleh sekolah tidak luput dari berbagai permasalahan. Hasil observasi awal pada kegiatan pembelajaran di kelas 5 SD Negeri 2 Adimulyo, peneliti menjumpai permasalahan tentang rendahnya tingkat keaktifan peserta didik, rendahnya prestasi belajar, penggunaan model, metode, dan media pembelajaran yang masih monoton. Rendahnya tingkat keaktifan belajar peserta didik menjadi persoalan dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini dikarenakan keaktifan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan dan prestasi belajar. Berdasarkan hasil observasi awal, dari 20 peserta didik, hanya baru 5 peserta didik yang aktif dalam pembelajaran dan yang mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal. Sangat berbanding jauh dengan persentase peserta didik yang belum aktif dan yang belum memenuhi standar kriteria ketuntasan minimal, yaitu 75% dari jumlah keseluruhan peserta didik. Rendahnya tingkat keaktifan dan prestasi belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Adimulyo pada pembelajaran merupakan hal yang penting yang memerlukan rencana tindak lanjut perbaikan melalui kegiatan penelitian tindakan kelas. Permasalahan dalam pembelajaran di kelas 5 SD Negeri 2 Adimulyo adalah rendahnya tingkat keaktifan dan prestasi belajar peserta didik. Hal tersebut disebabkan karena monotonnya penggunaan model dan metode pembelajaran. Peneliti mencoba menerapkan model pembelajaran kontekstual teaching and learning dengan bantuan pemberian reward pada kegiatan pembelajaran. Bagaimana peningkatan keaktifan dan prestasi belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Adimulyo setelah diterapkannya model pembelajaran kontekstual teaching and learning dengan pemberian reward. Untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran kontekstual teaching and learning dengan pemberian reward di kelas 5 SD Negeri 2. Keaktifan belajar merupakan suatu perubahan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik secara sungguh-sungguh atau dengan giat selama mengikuti proses kegiatan belajar mengajar, sehingga peserta didik dapat mencapai atau memperoleh prestasi belajar yang lebih baik dan lebih optimal. Keaktifan belajar yang dilakukan oleh peserta didik ini dapat berupa aktivitas secara fisik, psikis, intelektual, dan emosional secara terus-menerus dalam proses kegiatan belajar bahwa prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dibuktikan dengan penghargaan berupa nilai, angka, huruf, dan atau kalimat. Yang ketiga, model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Wina Sanjaya dalam bukunya menjelaskan bahwa model pembelajaran kontekstual teaching and learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara penuh dengan menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga hal ini dapat mendorong peserta didik untuk
dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Reward merupakan sebuah hadiah yang dimanfaatkan atau digunakan oleh seseorang sebagai salah satu bentuk alat pendidikan dalam proses pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik yang bersifat menyenangkan sebagai wujud penyemangat, pendorong, motivasi agar peserta didik senantiasa meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar. Dilaksanakan oleh Putri Wulandari pada tahun 2018 tentang peningkatan prestasi belajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning pada siswa kelas 5 SD model alur kerangka pikir penelitian tindakan kelas yang menjelaskan bahwa penelitian tindakan kelas yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Adimulyo pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 yang penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Adimulyo, dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret semester genap tahun ajaran 2020-2021. Penelitian tindakan kelas ini berlangsung dalam 3 siklus, di mana dalam setiap siklusnya peneliti melaksanakan 2 kali pertemuan. Perolehan data dari teknik tes yaitu berdasarkan pada hasil tes yang dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik berupa soal evaluasi. Teknik non-tes ini berdasarkan pada hasil analisis observasi. Secara klasikal, peningkatan keaktifan belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Adimulyo dapat dikatakan berhasil apabila 70% dari total jumlah peserta didik kelas 5 mampu memperoleh skor minimal indikator keaktifan. Secara individu, peserta didik kelas 5 dapat dikatakan tuntas atau berhasil dalam pembelajaran apabila peserta didik memperoleh nilai minimal 75. Diagram di atas terlihat bahwa kondisi awal sebelum diberikan tindakan perbaikan atau prasiklus ke siklus 1, peserta didik yang mendapat predikat aktif mengalami kenaikan sebesar 55%, sehingga pada siklus 1 keaktifan peserta didik naik menjadi 80%. Akan tetapi, karena ada salah satu aspek indikator keaktifan yang belum mencapai batas skor keaktifan, peneliti melanjutkan tindakan perbaikan pada siklus kedua. Nah, pada siklus kedua ini, persentase keaktifan peserta didik mengalami kenaikan sebesar 5%, sehingga pada siklus kedua, persentase keaktifan peserta didik menjadi 85%. Selanjutnya, peneliti melanjutkan penelitian pada siklus ketiga, karena di siklus kedua masih ada aspek indikator bertanya kepada guru yang belum. Selanjutnya, peneliti melakukan penelitian pada siklus ketiga. Persentase keaktifan peserta didik mengalami peningkatan sebesar 5%, sehingga pada siklus ketiga persentase keaktifan belajar peserta didik menjadi 90%. Dan persentase tersebut sudah melebihi indikator keberhasilan yang ingin peneliti capai, yaitu 70% peserta didik mendapatkan predikat aktif dalam pembelajaran. Kedua, jika dilihat berdasarkan persentase jumlah, peserta didik yang tuntas dalam belajar tidak mengalami kenaikan atau tetap. Namun, jika dilihat berdasarkan nilai rata-rata peserta didik pada siklus 2 dengan nilai rata-rata pada siklus ketiga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. Berdasarkan rekapitulasi data dari setiap siklus, menunjukkan bahwa hasil prestasi belajar yang diperoleh sudah melebihi indikator keberhasilan yang ditentukan, yaitu prestasi belajar peserta didik dikatakan tuntas atau berhasil apabila 75% peserta didik dapat mencapai standar kriteria ketuntasan minimum, yaitu 75. Berdasarkan analisis data dan refleksi pembelajaran pada siklus 3, permasalahan pembelajaran yang ada pada prasiklus, siklus 1, dan siklus 2 sudah dapat teratasi, sehingga pada siklus ketiga ini permasalahan atau kekurangan tersebut tidak terjadi lagi. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan perbaikan dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran contextual teaching and learning dapat dihentikan pada siklus ketiga. Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran contextual teaching and learning dengan bantuan pemberian reward dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar peserta didik kelas 5. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.